Di setiap nafasku, ku rasakan kehadiranmu. Di sepanjang hidupku, sungguh nyata penyertaanmu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku, hanya yang terbaik bagimu. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan para pendengar setia My Salva Podcast dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi yang indah ini ada waktu dan kesempatan kita untuk mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Sebelum mengawali setiap aktivitas kita sepanjang hari ini lebih lanjut lagi, kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari saya ajak saudara untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih karena sepanjang malam yang telah berlalu Tuhan sudah menjaga dan menolong kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan. Sebelum mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini lebih lanjut lagi, kami ingin diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengerti tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Di bawah perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memberi berarti membagikan. Orang Kristen dapat memberi dengan murah hati. Allah akan memberikan pahala sesuai dengan pemberian kita. Bagi Paulus, memberi itu bukan berarti kehilangan, melainkan merupakan semacam tabungan, dan itu menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang memberi. Sedangkan kata sukacita dalam bahasa Yunani disebut dengan hilaros, yaitu ceria atau gembira. Tapi juga punya makna sikap hati yang siap. Itu berarti siap bertindak pada saat itu juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Gereja Bala Keselamatan secara internasional, setiap bulan September mengadakan persembahan seminggu sangkal diri atau yang biasa disebut dengan PSSD, di mana persembahan ini akan dikumpulkan menjadi satu dan akan diberikan kepada negara atau tempat orang-orang yang sangat membutuhkan. Salah satu hal yang diingatkan soal sikap memberi adalah melakukannya dengan sukacita. Mungkin di tengah kondisi keuangan saat ini, kita sulit untuk memberi dengan sukacita, baik dengan gembira atau ceria. Tapi tahukah kita bahwa memberi
atau yang dapat kita berikan kepada orang lain bukan hanya berwujud uang saja, tetapi kita dapat memberi waktu kita, tenaga kita untuk menghibur, menguatkan, dan menolong orang lain. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian, bagaimanakah ciri orang yang memberi dengan sukacita? Poin yang pertama yaitu memberi dengan rela hati. Memberi dengan rela hati. Dalam ayat yang ke-7 di sana ada dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Perbuatan baik seperti pekerjaan-pekerjaan baik lain harus dilakukan dengan pikiran dan niat. Ada sementara orang yang berbuat baik cuma karena tidak sengaja. Mereka mungkin tanpa pikir panjang memenuhi tuntutan orang lain tanpa adanya maksud baik dan memberi lebih daripada yang mereka niatkan lalu kemudian menyesalinya. Pernahkah kita juga merasakan demikian? Ketika kita mungkin sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tanpa sengaja kita bertemu dengan orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Lalu tanpa adanya rencana dari awal, kita menuju ke orang tersebut dan menolong atau membantu orang tersebut. Lalu ketika kita melanjutkan perjalanan kita mengingat kembali apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah berikan kepada orang tersebut. Lalu kemudian kita menyesalinya. Dan bahkan mungkin mengatakan di dalam hati kita, pikiran kita, seandainya saya tidak menolongnya tadi, mungkin saya akan bisa menikmati lagi apa yang harus saya nikmati dari hasil atau dari pemberian tadi yang saya berikan kepada dia. Ataukah mungkin juga kita menyesalinya karena mungkin kita menolong orang tersebut terlalu berlebihan menurut kita. Ataukah sebaliknya, di mana mungkin kita berpikir kalau saja kita mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, mungkin kita bisa memberi lebih lagi dari apa yang kita bantu atau berikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertimbangan yang baik tentang keadaan kita sendiri dan keadaan orang yang ingin kita bantu akan sangat menolong, memandu kita untuk mencari tahu seberapa murah hati kita seharusnya dalam memberikan sumbangan atau dalam menolong keperluan-keperluan orang lain yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah cara atau bagaimanakah ciri orang yang memberi dengan sukacita? Yaitu memberi dengan kerelaan hati. Dan poin yang kedua, memberi dengan bebas. Ciri orang yang memberi dengan sukacita yaitu mereka yang memberi dengan bebas. Memberi dengan bebas berarti tidak karena paksaan. Memberi dengan bebas, apapun yang mereka beri, entah kurang atau lebih, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, melainkan dengan sukacita. Ada kalanya orang memberi sedekah hanya karena terus diminta-minta. Dan apa yang mereka berikan seperti diperas atau dipaksa dari mereka. Dan ketidakrelaan ini merusak semua yang mereka lakukan. Nah, kita harus memberi dengan lebih bebas daripada apa yang bisa dimintakan oleh orang-orang yang membutuhkan karena kerendahan hati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, ini artinya kita harus memberi dengan bebas, dengan tangan terbuka, dan dengan sukacita, dengan wajah yang ceria, karena senang dapat kemampuan, mendapat kesempatan untuk memberi.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang bersuka cita ketika mereka mendapatkan pemberian atau bantuan dari orang lain secara cuma-cuma atau gratis. Tetapi sedikit orang yang bersuka cita ketika mereka dapat memberi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa mereka sendiri tidak akan rugi karena memberi untuk perbuatan baik. Mereka tidak akan rugi ketika mereka menolong, membantu, memberi orang yang membutuhkan. Ini mungkin untuk menjawab banyak orang yang diam-diam keberatan terhadap kebajikan ini, dengan menyangka bahwa mereka akan kehilangan apa yang mereka berikan. Karena itu, orang-orang seperti itu harus memikirkan bahwa apa yang diberikan kepada kaum miskin dengan cara yang benar tidak akan hilang sama sekali. Sebagaimana benih berharga yang ditaburkan ke tanah tidak akan hilang walaupun terpendam di sana selama beberapa waktu, sebab ia akan tumbuh dan akan berbuah. Dalam ayat yang ke-6 dari 2 Korintus pasal yang ke-9, dikatakan si penabur akan menerimanya kembali dengan berlipat ganda. Balasan yang baik seperti inilah yang dapat diharapkan oleh orang-orang yang memberi dengan bebas, oleh orang-orang yang memberi dengan kerelaan hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup membuat pemberian kita berbalik menghasilkan keuntungan bagi kita. Rasul Paulus memanjatkan doa kepada Allah atas nama mereka supaya mereka diuntungkan dan tidak dirugikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, ketika kita mendapat kesempatan untuk memberi, untuk menolong orang lain, jangan khawatir, jangan ragu. Berikanlah yang terbaik. Sebab pemberian kita, ketika kita memberikannya dengan sukacita, itu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati pemberian kita, menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Dan tepat pada waktunya Tuhan juga, Tuhan pun pasti akan menunjukkan di mana pemberian kita itu akan berbuah di dalam Tuhan. Pada akhirnya, pemberian kita mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Allah adalah sumbernya, namun orang percaya menerima berkat ketika mereka memberi atau berbagi dengan kerelaan hati, dengan bebas, memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami hanya mau panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama-sama, di mana mengajarkan kepada kami untuk memberi dengan sukacita. Di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan kami, bahkan kekurangan kami, ajar kami untuk tetap mau berbagi, ajar kami untuk tetap mau memberi. Apapun yang kami dapat berikan, biarlah kami dapat berikan itu kepada orang lain dengan penuh sukacita, seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikannya. Tapi biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh kami dapat praktekan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
rasakan kehadiranmu di sepanjang hidupku. Sungguh nyata penyertaan